Tiba-tiba nongol lah judul itu kan. Di kita kan ada komunitas kayak produser, ada sales agent di Hollywood gitu kan. Nah akhirnya masuklah ke email gue. Dan gue langsung capture, oh this is the right moment nih. I just want to share the gospel sih. Artinya more di era akhir zaman ini paling gak gue bisa kontribusi sesuatu gitu kan. Gitu. Jadi kadang kan kita mengkategorikan kan gitu. Jadi ini yang gereja, ini lo gak boleh ke dugem ini, lo gak boleh ke sini. Ya sebenarnya dimanapun lo berada lo mestinya jadi mimbar. Lo percuma jadi jagoan kandang di hari Minggu. Keluar dari situ firman yang kita belajar kita lakukan di luar. Yang lo bilang makanya ini mimbar gue nih gitu. Betul. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Kali ini episode ini sangat-sangat menarik karena pastinya lagi juga banyak yang tahu juga tentang peristiwa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu film The Last Supper. Nah, kalau belum nonton, rugi belum nonton. Termasuk gua belum nonton, itu pengakuan gua. Aduh. Gue tunggu. Sebelum, jangan tuduh gue, jangan dihakimi ya. Itu film keren banget ya, gue pastinya udah nonton trailersnya dan juga orang-orang yang memberikan kepada gue input-input yang luar biasa dan ternyata film itu sangat memberkati banyak orang. Nah kali ini kita menghadirkan seorang sosok yang ada di balik film tersebut ya. Dia adalah namanya Anton Pratama. Kenapa sosok ini di balik film itu? Karena dia yang masukin filmnya ke sini ke Indonesia. Gimana tuh Ton ceritanya? Gue kaget sih pertama karena gue mikir gini, kok bisa film gitu masuk ke XX1 gitu ya? Terus kok bisa ditayangin di Indonesia gitu? Terus di zaman-zaman bulan-bulan yang agak-agak sensitif juga gitu loh. Itu kan lagi bulan puasa loh waktu itu. Lagi bulan puasa, betul. Mau menjelang lebaran lagi. Betul. Terus kok bisa film kayak gituan diputar di Indonesia gitu. Gimana Ton ceritanya Ton? Jadi gimana ya, gue dulu tuh udah lama ya nggak mendistribusi film lagi kan. Terus one time gue lagi jalan sama bini gue ke salah satu premier film temen lah gitu ya. Terus gue bilang, nih kayaknya asik juga nih kalau kita main distribusi film lagi ya. Dan Tuhan mungkin udah kasih line, lo distribusi film tapi udahlah jangan yang horor-horor lagi deh. Oh, tunggu, lu memang backgroundnya itu? Backgroundnya gue dari tahun 99 udah distribusi VCD. Wow. Tahun 1999. Mulainya distribusi VCD, oke. Terus kemudian mulai film. Iya, jadi di VCD, terus udah gitu distribusi ke bioskop. Oke. Ya termasuk waktu itu awal-awal tuh Blitz Megaplex gitu kan. Oke. Terus and then berubah nama jadi CGV dan segala macam dan 21 juga termasuk sih. Film dari mana biasanya? Film dari Amerika biasanya Hollywood. Oke. Iya. Oke. Ada segmen tertentu misalnya atau apa aja? Apa aja waktu itu sekuler apa aja. Oke. Jadi apa aja gitu. Oke. Cuman ya memang kali ini gue ngerasanya kayaknya Tuhan pilih gue untuk bisa mendistribusi film ini ke Indonesia. Karena begitu gue bilang gue kayaknya rindu untuk bisa kasih film yang punya valuable. Karena kan gue sering banget lihat, ya kita kan punya sosial media semuanya kan. Jadi gue lihat beberapa orang-orang yang quote unquote kayaknya kok banyak banget yang convert gitu. Maksudnya berubah imannya jadi gak percaya Yesus lagi, jadi gak ini lagi. Dengan easy dia bilang gue udah pindah gitu. Dan gue beranggapan ini kenapa segitu gampangnya ya? Kok gak kuat banget pondasinya gitu. Nah sebagai orang percaya gue berpikirnya ini pasti something nih. Dia pasti gak ngalamin secara pribadi sama Tuhan. Jadi tunggu, barusan muter lagi nih. Nah sebagai orang percaya gue berpikirnya ini pasti something nih. Ya, kan? Muter lagi ya. Lu lagi ngomongin orang percaya tiba muter lagi nih. Iya, suka muter itu sendiri nih. Terus. Iya, jadi kayak gitu. Jadi gue berpikirnya gue kayak punya kerinduan untuk bisa kasih share the gospel biar orang bisa ngalamin. Iya. Gampangnya gimana sih? Ya karena gue di sini gitu kan di bidang film. Jadi gue beranggapan gini, ini mimbar gue deh gitu. Wow. Ya kan? Jadi gue suka nih. Jadi ini mimbar gue deh. Jadi gue gimana caranya untuk spread the gospel to make people more know about Jesus, ya itu through movie lebih gampang kan. Lebih gampang kan visualnya tuh kita, jadi dalam Bible itu kita angkat secara visual, jadi orang bisa capture-nya lebih gampang kan. Jadi kayak gitu. Jadi dari situ gue punya kerinduan itu, tapi belum terlaksana tuh di Last Supper tuh.
Gak lama mungkin Tuhan punya plan segala macem, tiba-tiba nongol lah judul itu kan. Di kita kan ada komunitas kayak produser, ada sales agent di Hollywood gitu kan. Nah akhirnya masuklah ke email gue. Dan gue langsung capture, oh this is the right moment nih. Wow. Dan pada saat itu this is the right moment gitu. Karena waktu itu berpikirnya juga selain memang rilisnya pas pada saat bulan puasa, itu kan dikit lagi Paskah tuh. Jadi kan bersamaan tuh. Jadi ya udahlah tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Coba rilis aja. Benar dalam waktu sesingkat-singkatnya kita buat legalitasnya, kita buat sensornya dalam waktu yang sangat singkat dan Tuhan lancarkan itu semuanya so smooth. So smooth bro. Jadi everything is smooth. Dan tiba-tiba rilis lah itu. Tiba-tiba rilis dan sampailah ke 21 juga rilis dengan layar yang banyak. Pertama kali lu masukin memang udah dealnya ke 21 atau ke yang lain sebelumnya? Pertama kali gue masukin itu di CGV. Oke, CGV. Exclusively di CGV karena gue berpikir 21 udah pasti banyak layar yang dipakai buat film lokal lah, film lain segala macem. Cuma dengan impact yang luar biasa, interestingnya orang luar biasa terhadap ini gitu kan. Jadi ya udah langsung diminta sama 21 sendiri. Oh, akhirnya 21 minta karena di awal pernah ada orang ngomong ini cuman ada di CGV. Betul. Betul ya, itu ada omongan begitu. Iya awal, betul. Gak mungkin ada di Access One. Terus gue bilang gak mungkin, orang ada kok. Gue lihat kan, soalnya gue beliin tiket buat nyokap. Gue sempat beliin tiket buat nyokap gue. Jadi dengan berjalannya waktu, kita di awal ada sempat juga orang ngomong begini. Nonton dong, bantuin support dong supaya nih film gak segera turun. Kan begitu kan, selalu ngomong kalau film gak ada yang nonton nanti diturunin gitu. Ternyata lama loh. Iya lama, kita sebulan deh. Sebulan? Sebulan. Itu beyond your expectation atau gimana? Ya itu tadi dia beyond my expectation ya. Jadi baru gue ngeh, oh ternyata mungkin Tuhan taruh ini biar orang tuh melihat banyak tentang kuasa Tuhan. Biar imannya dikuatkan lagi. Karena nih film kan juga bukan film Yesus seperti kebanyakan. Film Yesus seperti kebanyakan kan fokusnya on Jesus. Ini kedua tokoh si murid. Petrus sama Yudas lagi kan gitu. Lebih ke Yudas malahan. Lebih ke angle-nya Yudas. Nah dari situ mungkin orang jadi banyak yang nonton kan nangis brother. Banyak banget nonton nangis. Dan yang gue renyuh gitu adalah ketika ada foto-foto yang teman-teman gue kasih ke gue, termasuk nyokap gue juga. Kasih lihat bahwa orang tuh datang ke sana pakai baju gereja. Jadi rame-rame tuh satu grup gitu semuanya pakai baju gereja sama-sama. Jadi kelompoknya dia. Terus nanti ada lagi kelompok lain pakai baju gereja lagi yang lain gitu. Mereka pakai atribut-atributnya mereka segala macam bareng-bareng datang gitu ya. Nah itu yang akhirnya seperti sebuah gerakan movement yang orang ngajak orang dan akhirnya datang. Gue sedih banget sih. Gue belum nonton memang. Gue ngaku belum nonton. Gue setiap kali gue menonton, udah 3 kali gue menonton, selalu ada aja yang tiba-tiba terjadi, yang gue nggak bisa temenin nyokap gue akhirnya. Itu padahal gue udah niat banget mau nemenin dia, nggak jadi akhirnya. Tiket gue tuh harusnya gue kasih sama orang lain karena itu hari itu tiba-tiba ada yang adalah kedukaan gitu. Gue nggak bisa datang akhirnya. Nah itu momen-momen kayak begitu buat gue bangga sih. Dan justru di bulan suci Ramadan juga dan lain sebagainya. Yang kita berpikir orang juga banyak yang liburan dan lain sebagainya. Kok rame gitu pada nonton dan jadi fenomena saat itu. Nah langkah lo selanjutnya nih setelah lo lihat ini. Gue pengen juga lo masukin lagi dong yang lain. Ya puji Tuhan sih ada beberapa listing yang memang kita pikir ini akan jadi berkat juga buat banyak orang. Jadi ada beberapa sih gospel gitu. Tadi karena ada marketnya nih. Iya kan ternyata. Memang ada marketnya gitu kan. Marketnya dan cukup loyal kan marketnya kan gitu. Tapi di luar itu I just want to share the gospel sih, artinya more di era akhir zaman ini paling gak gue bisa kontribusi sesuatu gitu kan. Ya itu sih. Gue bangga banget sih, maksudnya gini loh. Yang lo tadi ngomong adalah ini mimbar gue. Itu gue suka banget lo ngomong gitu. Karena kita semua kan punya mimbar. Mimbar kita tuh adalah ya bisa pekerjaan kita, bisa apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu kita jadikan mimbar supaya orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Itu dia. Nah, ketika lo bilang tadi itu mimbar gue, itu spot on banget sih, itu keren banget. Lo berarti ngerti bahwa ya iyalah ini kerjaan gue Tuhan kasih ya, gue mau bawa kemuliaan Tuhan dari kerjaan gue. Gue punya channel ke sana ya, gue mau masukin film yang kayak gini lah. Misalnya dan itu kan you never know bahwa
mungkin aja ada orang 1, 2, 3 yang nonton di sana dan lo nggak pernah tahu nanti pas Anton sampai di surga Tuhan bilang tuh Ton gara-gara film lo masukin tuh orang bertobat dulu. Wow, dan lo nggak pernah tahu. Praise the Lord. Iya kan, lo taunya nanti pas di sana. Nih upah lo ya Ton, nih buat lo nih gitu. Misalnya gitu. Praise the Lord. Itu kan dahsyat banget Ton. Maksudnya itu keren banget. Gue ada teman-teman yang non-believers yang juga bilang sama gue mereka nonton. Karena mereka bilang gue mau tahu kisahnya Bill. Gue pengen tahu karena bagi mereka mungkin ini kisah sejarah. Gue pengen tahu dari angle-nya seperti apa. You never know, ya kan? Bahwa ada orang-orang yang bisa dijamah sama itu. Jadi gue mau apresiasi lo aja. Gue senang banget. Makanya pas teman-teman di sini bilang kita mau undang Anton, wah harus, gue bilang gitu, harus. Kita harus lihat nih orang, karena banyak orang nggak tahu ini you are the man behind this film ternyata yang masukin film ini ke sini. Dan pastinya banyak banget yang ngasih tahu dan juga orang-orang gereja pasti bilang masukin lagi dong film-film kayak begitu lagi, iya kan? Ya film yang ada value-nya, film yang bisa encourage orang, bisa punya faith yang lebih lagi. Jadi nggak gampang untuk tiba-tiba ngelupain Yesus gitu aja kan. Kan banyak banget warawiri gue bingung. Lo kenapa sih pindah begitu aja pindah gitu. Gue nggak ngomongin ini, amin secara faith mestinya sih lo nggak pindah ya. Gitu. Karena kalau lo ngalamin sendiri pribadi dengan Tuhan, lo nggak pindah mestinya. Betul. Bagi gue orang-orang yang meninggalkan iman kekristenan pada awalnya mereka tidak pernah kenal Yesus dengan secara pribadi. Bagi gue begitu. Kalau orang, kalau orang kenal Yesus, nggak mungkin lo ninggalin Yesus. Sama bro. Ya, jadi makanya itu selalu gue bilang orang agama Kristen sama orang Kristen beda. Orang agama Kristen ya agamanya. Tapi orang Kristen tuh artinya pengikut Kristus. Berarti dia akan memberikan hidupnya, mengalami Tuhan, apapun kesulitan hidupnya, gue gak mungkin ninggalin dia. Itu bagi gue harta yang paling indah yang pernah gue terima. Setuju. Kan gitu kan, harusnya kan gitu. Sangat amat setuju. Karena memang yang gue bilang tadi, kerjaan gue adalah mimbar gue, karena memang Tuhan tuh ada di setiap aspek kehidupan kita. Gak hanya di gereja doang gitu kan. Tapi di tiap langkah lo, tiap hidup lo kemana, lo jadi apa, lo siapa, bisnis ataupun pekerja, karyawan, whatever. It's your mimbar di situ. Makanya gue selalu mencoba ya mengingatkan jemaat begini loh. Jangan terpaku sama yang namanya doa berkat. Karena gini loh, doa berkat tuh bagi banyak orang merupakan meterai bahwa gue sudah disahkan, gue sudah ibadah. Jadi dia keluar dari gedung gereja, dia merasa bahwa ibadah gue sudah selesai, gue terserah mau ngapain di luar. Padahal justru di luar, itu mimbarnya dia di luar. Dia bisa membagikan kasih Tuhan dan lain sebagainya. Contoh sederhana aja. Di jalanan deh misalnya, ya ada orang yang nyebelin dan lain sebagainya. Justru di situ ketika lo belajar untuk sabar, itu mimbar lo untuk kasih tahu sama orang bahwa gue punya kasih Tuhan, walaupun mungkin dia nggak nyadar saat itu. Tapi itulah dunia yang dimana kita hidupi, yang penuh dengan kegelapan. Disitulah mimbar kita justru kan di situ kan. Lo percuma jadi jagoan kandang di hari Minggu. Di situ kan kita menyerap informasi, kita menyerap pengetahuan, kita saling menguatkan sama orang percaya. Keluar dari situ firman yang kita belajar kita lakukan di luar. Yang lo bilang makanya ini mimbar gua nih gitu. Gitu. Dan apalagi sekarang kita punya sosmed nih di mana-mana. Penuhilah sosmed kita dengan firman Tuhan paling kan gitu. Ya kan. Jadi ini gue setuju banget dan gue suka banget. Dan gue berharap nih lo masukin lagi yang lain-lain. Gue nonton Ton. Gue janji gue nonton. Gue nonton deh. Iya kemarin salah satu listing yang diundang di premier. Iya gue dapat undangan itu. Dan itu hari itu gue udah ada janji juga dan gue gak bisa tinggalin juga. Gue bilang sama Teddy yang kasih tahu gue. Dia malamnya ketemu gue tuh abis itu. Teddy ketemu gue malamnya. Gue bilang aduh Ted gue minta maaf banget gue bisa datang. Tapi gue akan support. Bener. Apapun yang lo lakukan kasih tahu. Lo. Thank you so much. Lain kali jangan kasih Teddy, kasih tahu gue aja langsung. Siap. Gue senang banget. Nah apa nih Ton berikutnya di dalam kehidupan lo setelah lo kan masukin film-film nih. Kira-kira ada gak bocoran yang ada judul ini nih gue lagi atau gak bisa lo kasih tahu? Ya ada sih beberapa judul yang memang akan menguatkan iman juga sih. Ada beberapa. Gue lagi coba progress The Resurrection. Wow. The Resurrection itu Passion of the Christ kedua gitu. Wow. Jadi hopefully it can be wow. gitu ya. Itu udah keluar? Belum. Jadi masih belum tahu rilis di tulisannya TBA ya, to be announced. TBA ya. Jadi masih mereka masih syuting kayaknya ya. Masih syuting dan post pro untuk beberapa scene gitu-gitu. Wow. Ini Mel Gibson juga yang buat? Iya, Mel Gibson juga. Wow, keren. Iya. Keren. Mudah-mudahan. Iya. Dan gue juga tadi ngobrol-ngobrol sebelum session ini sama teman baik gue Richard Buntario. Dia ngomong bahwa dia kasih lihat gue ada namanya Angel Studio di Amerika. Itu keren banget juga tuh ya. Keren. Ternyata itu Angel Studio itu menyaingi Hollywood dengan membuat film-film, banyak sekali film-film dengan nilai surgawi, nilai kerajaan surga. Nilai kekristenan. Itu keren banget. Ya. Mungkin satu kali lo bisa buat kayak begitu Ton di sini. Iya ini. Gue juga ketemu
brother Richard di bawah ngobrol terus ya udah gue bilang gue emailin deh si Angel karena gue kenal juga tuh Angel Studio. Oh, lo kenal juga mereka. Iya. Jadi ya udah coba nanti di Utah mereka kan? Iya. Wow. Itu bagi gue sebuah terobosan yang sekarang sedang digalakan sama banyak orang karena banyak orang juga udah capek ngeliatin gerakan-gerakan yang ngawur. Dan gue seneng banget di Amerika tiba-tiba nih ya, Setuju. orang-orang tiba-tiba gini, gue nge-ban LGBT, kita nge-ban LGBT, mereka tiba-tiba ngomong begitu karena mereka udah capek. Betul. Dijejelin terus sama nilai-nilai kayak begitu, dan orang Kristen gak ada yang stand up gitu ya. Dan akhirnya ketika ada 1-2 mulai berdiri dan bilang ini salah, gue gak mau dan lain sebagainya mengambil sikap. Terjadilah juga di dalam dunia industri perfilman. Ya. Kita harus buat film yang punya nilai surgawi, nilai kerajaan surga, dan itu keren banget sih. Dan itu bisa membantu dan menolong banyak orang. Daripada lo nonton film horor, lo ketakutan, dan lo pulang stres ya kan. Iya, berpikir yang aneh-aneh dan segala macam gitu kan. Sampai lo tidur lo ketakutan, mendingan lo tidur kan nyenyak, lo tahu bahwa Tuhan lo berkuasa kan atas hidup lo kan. Exactly. I agree. Wow. Totally agree. Kesaksian hidup lo gimana sih Ton? Lo dari kecil udah Kristen atau lo baru bertobat kapan gitu? Kristen gak, jadi gue grow up, gue gak pernah ngalamin sekolah minggu karena nyokap bokap waktu itu masih dari seberang. Oke. Jadi kelas. Lo orang Jakarta nih? Jakarta. Jadi di situ kelas 2-3 SD baru nyokap bokap pindah kan. Cuman gue nggak benar-benar mengenal akan Yesusnya kan. Jadi pengalaman pribadi itu waktu kuliah lah. Waktu kuliah gitu kan. Jadi punya pengalaman pribadi yang akhirnya gue mengenal Yesus lebih lagi. Gitu. Dan di situ gue kayak takut mati gitu loh. Jadi yang ini gue kalau mati kemana ya? Pertanyaan gue gitu kan. Gitu. Jadi ya udah akhirnya iya benar ini jalannya gitu. Dari gue dulu kan gue kemana-mana deh, ke dugem iya, ke apa iya, pokoknya segala kejahatan udah pernah jalanin tuh. Dari yang mana, dari narkoba iya, seks iya dan segala macem gitu. Jadi ya dari situ gue mulai bertanya gitu kan, kemana sih gitu. Ya itu dia, akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang bisa ke surga tanpa melalui aku. Ya itu dia. Itu pas kuliah? Itu pas kuliah. Nah, lu dari tidak ada background sekolah minggu, terus gimana tuh lu di mentornya sampai lu bisa akhirnya? Tiap hari gue baca Alkitab tuh 3 jam hari Minggu. Saking cintanya gue, benar-benar first love lah. Hari Minggu tuh kebaktian gue dari pagi sampai sore. Ikutin aja terus. Jam 8 ada, terus pindah gereja lagi jam 10 ada, jam 12 ada, jam 1, jam 2. Terus. Terus. Sampai orang yang biasanya ikut gue gitu kan, bareng deh gereja, udah gitu jalan kan biasanya kan. Itu gak mau ikut lagi, gila si Anton katanya. Dari pagi sampai sore? Iya dari pagi, gila lo ngapain sih gitu. Ya kan beda. Karena haus. Karena haus banget. Iya. Haus banget karena memang gue waktu istilahnya itu ngejar ketinggalan lah nih ya. Yes, exactly. Karena sekolah minggunya gak ada. Iya, sekolah minggu gak ada, terus akhirnya ya tahu gitu. Biasanya gue kalau ke dugem membagikan sesuatu yang negatif gitu kan. Nih gue ke dugem tetap gaul sama anak-anak itu. Cuman gue bagiin traktat bro. Wow. Jadi gue taruh traktat di sofa-sofa. Gue ke teman gue, lo baca ini deh gitu. Gitu. Wow. Jadi ya itu mulai Tuhan pilih tuh, sortir tuh. Teman yang bisa tetap bareng sama teman yang akhirnya gila nih orang nih. Gitu. Wow. Gak bisa gitu. Jadi dari di dunia gelap itu pun lo pelan-pelan jadi berkat di situ. Iya. Makanya gue percaya bahwa dimanapun kita berada kita jadi mimbar. Yes. Gitu. Jadi ini senyawa nih sama gue deh. Makanya. Senyawa banget nih, gokil. Gue suka banget nih. Iya. Ya jadi memang dimanapun gitu. Jadi kadang kan kita mengkategorikan kan gitu. Jadi ini yang gereja, ini lo gak boleh ke dugem ini, lo gak boleh ke sini. Ya sebenarnya dimanapun lo berada lo mestinya jadi mimbar. Pastinya dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Ketika Tuhan mau lo ke situ, ya gue kesana gue tapi bawa terang Tuhan. Iya itu dia. Kebanyakan kan orang membatasi itu gitu, di boundaries gitu. Misalnya let's say komunitas, kayak LGBT gitu kan. Wah nggak boleh loh dia LGBT, malah tambah jauh kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita di situ kita ngobrol, tetap kita boundariesnya ada, kita harus jaga itu kan. Betul. Tetap batasannya kita ada gitu. Misalnya ke dugem pun kasih minum sprit dikit doang gitu kan. No problem juga gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu yang harus bisa. Justru orang Kristen harusnya ada di. Betul, setuju. Ada di dunia itu gitu. Setuju. Bukan yang hanya di. Gue bukan mendiskreditkan gereja ya, jadi maksudnya bukan hanya di gereja terus segala macem, terus akhirnya ini jadi paling tahu firman, paling tahu itu akhirnya jadi menghakimi deh. Betul. Ya kan? Karena penginjilan ya di luar gedung gereja. Exactly, mestinya di situlah mimbarmu. Betul. Dan gue pernah diundang juga tadi ngomongin LGBT di sebuah kelompok di mana
semuanya tuh atau masih di dalam dunia itu. Yes. Dan mereka punya persekutuan sendiri, mereka juga tidak terbuka untuk umum. Mereka pelayanan di sana dan mereka saling menerima dan mereka mau berubah. Wow. Itu keren banget sih. Keren. Itu terjadi di Jakarta dan gue pernah diundang, pastinya di Zoom. Ya lucu juga karena mereka bilang, sorry ya kak, kita nggak undang online karena takutnya nanti kakak diserang. Iya. Bukan diserang, maksudnya ini bahasa gue ya, maksudnya ntar kakak digangguin gitu ya. Betul, udah betul. kakak di ini aja ya, di Zoom ya, udah gitu kita tanya jawab dan lain. Itu gue diberkati banget. Gue diberkati dan itu salah satu Zoom yang waktu gue selesai tuh gue bisa nahan nangis ngobrol sama istri gue. Gue bilang gila, gue ngeliatin mereka ngobrol dan terbuka dan saling menerima. Dan mereka itu mau berubah, mau bertumbuh, itu keren banget sih. Gokil. Jadi bayangin ada orang yang punya hati, mau ada di dalam dunia itu untuk membantu teman-temannya berubah. Itu kan gila banget kan. Gokil. Dan mereka datang, mereka kasih tahu, terus mereka ketika bersaksi, kak kita tuh tadi punya pergumulan ini, aku tuh masih bergumul begini. Mereka bersaksi begitu. Aku masih belum lepas nih kak, aku begini. Mereka ngomong dan saling diterima. Kita doain ya, kamu harus kuat ya, kamu harus begini ya, gitu-gitu. Wow, that's cool. Itu keren. Makanya yang tadi lo bilang, ketika lo masuk lagi ke dunia dugem lo dan lo bagian traktat, itu ya memang begitulah. Kalau Tuhan kasih hikmat, dimanapun kita berada, firman Tuhan dibagikan jadi garam dan terang. Iya. Pastinya kan gitu. Jangan dikotakin. Betul. Jadi dikotakin udah gue gereja, lo bukan anak Tuhan, lo dugem lo sono lo gitu kan, nggak bisa begitu. Betul. Memang harus kalau memang di situ ya udah di situ, tapi ya lo do what will Jesus do gitu. Jadi you should do what Jesus do gitu. Jadi harus gitu. Makanya mungkin Yesus kan itu dia dihakimi sama orang Farisi dan segala macam. Kan kita lihat tuh kadang ya beberapa, nggak semuanya di gereja tuh menghakimi. Kan banyak tuh yang gitu-gitu. So please stop it. Jadi jangan begitu lagi. Be wise, become a Christian. Bukan become agamanya gitu. Jadi become a Christian, become what Yesus do gitu. Iya, orang yang ditentang sama dia di perjanjian baru paling banyak kan ya orang-orang agamawi lah semuanya. Iya. Dan dia bahkan paling intim sama orang-orang berdosa. Betul. Dia masuk ke rumahnya Sakeus, masuk ke rumahnya Matius, pemungut cukai semua kan, duduk sama wanita Samaria yang suaminya 5 dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan sampai orang menerima kebaikan dia, bertobat. Bahkan kalau kita lihat penginjil pertama di perjanjian baru wanita Samaria. Gila banget kan. Nah itu makanya. Jadi keren kayak banget. Kontroversial dari antara yang perjanjian lama dengan perjanjian baru itu kontroversial. Memang itu sih yang dipengen kan. Karena gue pernah sekali nih gue kayak kasih testimonial dari orang dikit. Jadi gue pernah kan beberapa orang yang dia LGBT loh, dia jadi LGBT kayak gitu. Terus gue tanya kan si LGBT ini, kebetulan deket juga sama kita gitu kan, ngobrol. Lo kenapa sih bisa gini gitu. Dia cerita tuh bro. Jadi dari kecil dia kan rumahnya tuh kosong, di abuse sama tetangganya. Dari kelas 1 SD, diperkosa. Dan dia gak berani untuk speak up. Sampai akhirnya dia harus nangis, dia cuci darahnya sendiri. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Sampai akhirnya dia menyukai hal itu. Nah lu gak bisa judging kan orang ini korban gitu kan. Ya itu dia tuh. Jadi kita cuman bisa do the best aja. Maksudnya do the best artinya gini, do our part, sisanya Tuhan pasti akan do his part gitu. Jadi kita cuman menerima, kasih masukan sedikit, kasih ini, kasih itu, just be a friend aja. Ya kadang-kadang orang terpaku sama dosanya, dia nggak lihat di balik dosa itu ada apa yang menyebabkan terjadi dosa itu. Dan semua kita ngalamin momen-momen buruk dalam hidup kita kan. Betul. The last thing we need is to be judged, ya kan. The last thing we need adalah dihakimi dan kita adalah orang-orang yang membutuhkan penerimaan, dikasihi supaya kita juga bisa berubah. Itu aja kan. Orang berubah ketika dikasihi kok. Makanya kan kasih mengalahkan segala-galanya. Jadi ya bener banget sih. Momen terberat dalam hidupnya seorang Anton, apa nih? Momen terberat dalam hidup gue, ya sejak mengenal Tuhan sih nggak ada yang jujur. Karena pergumulan atau proses hidup lo yang sampai lo ngalamin titik di mana rendah dan lain sebagainya, pernah? Ya nggak tahu, gue percaya aja gitu. Pernah ada titik terendah di mana waktu itu kena cheating. Jadi satu company gue buat, gue build segala macam, terus tiba-tiba gue dibuang begitu aja kan gitu. Ya kan? Jadi tapi gue merasa gini. Kayaknya kuat gue karena gue percaya Tuhan tidak akan mencobai melampaui kekuatan kita kan gitu. Gue jalanin aja bro, gue jalanin, gue cobain lagi, akhirnya I'm still here gitu. Jadi gue percaya kalau misalnya kita kayak kita inilah, kita di dunia ini lagi fight kan, fight with our good to badness ya gitu, to bad things gitu ya. Kita fight terus ya. Kadang kita ditonjok, jatuh, tapi kan kita nggak bakal KO. Kita bangkit lagi,
bangkit lagi, Yes. bangkit lagi. Iya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang di titik ini saya bisa masih berdiri di sini, itu karena kasih karunia Kasih Tuhan. Tuhan, yeah. Iya, gue percaya itu. Jadi gue begitu Yeah, jatuh, Tuhan ya udah paling bangkitnya kapan nih kita? Iya, Gue percaya itu sih. iya. Jadi ya memang banyak titik terendah yang waktu itu, Iya, waktu iya. dihajar terus di-cheating terus tiba-tiba gue keluar gitu aja with zero. Gak ada uang sama sekali. Wow. Jadi starting gue dari awal lagi. Starting dari ngumpulin puluhan ribu. Wow. Ini cuma hanya untuk for food at home. Wow. Ya akhirnya tapi balik. itu asik banget. Ketika lo bilang, Tuhan kapan lagi nih kita mulai bisa lagi berdiri. Itu bagi gue tuh mental seorang anak sih. Maksudnya lo tahu lo anaknya dia. Iya, dan ya sampai kapanpun lo gak akan ditinggalkan. Itu aja sih. Iya. Lo bisa dihajar sama dunia. Tapi ketika Iya. lo anak raja ya dia akan take care hidup lo gitu kan gitu ya. Iya kayak ya kita lihat sih misalnya dihajar sama iblis abis-abisan yang paling kita bonyok-bonyok sampai nggak bisa bangun paling kita tunggu ya bokap gue nih. Yes. Ya kan tunggu bokap gue ya turun Yes. Habis lo pada iya gitulah kayak gitu. Iya. Itu mental yang keren banget sih. Gue suka nih cara dia mikir, gue suka banget. Gue senyawa nih, memang harus datang lagi nih orang. Iya, sering kan denger khotbahnya juga Master iya. Billy kalau di online gitu kan. Iya. Makanya kalau si Teddy lagi ada acara tuh ngeposting kan di Instagramnya dia, Ted ajak dong gue, lo mah gak ajak lo. Iya nanti ya tiba-tiba udah di Belanda. Dia kan gitu tiba-tiba di mana nih anaknya. Iya. Nanti next time kita hangout gue kasih tau Teddy ya. Wah, supaya lo mesti ngopi-ngopi sama kita. Thank you. Gue kalau sama dia sih sering hampir tiap minggu kita pasti hangout bareng-bareng. Nanti we'll let you know. Iya. Wah, kita mesti ngobrol-ngobrol lagi. Thank you Ton, kasih dong pesan-pesan sama sahabat kopi. Kira-kira apa yang mereka harus lakukan ketika mereka mengalami sama seperti yang lo alamin lah kira-kira. Iya. Oke. Tetap beriman. Iya. Jadi tapi sebelum beriman pondasi harus kuat dulu. Iya. So you have to know Jesus dan mengalami Yesus secara pribadi. Amen. Sehingga setelah itu kamu bisa dikuatkan dan menghadapi semua masalah kamu. Amen. So please be wise. Iya. Terus minta hikmat sama Tuhan. Iya. Dan jadi yang terbaik di tempatmu dimanapun kamu berada. Jadi mimbar. Iya. Ya. Di tempatmu. Ya. Yes. Thank you Anton, gue senang banget lo datang. Akhirnya kita bisa lihat sosok pribadi yang ada di balik film The Last Supper. Ya kita pastinya banyak yang diberkati. Kalau misalnya udah lewat dari bioskop, apakah ada di platform lain nantinya? Iya platform lain kemungkinan mungkin besar bisa di Netflix. Ataupun memang kita akan bikin kayak nobar gereja-gereja yang belum ada kebagian untuk nonton. Mungkin kita bisa spread the gospel dan kita akan nobar. Oke, let me know. Sure, pasti. Yes. Oke, sebelum kita tutup, saya dikirimin dari Mantap Jiwa. Ini ada kopi Robusta, belum saya buka. Dan ini ada apa nih? Kering kentang. Dijamin nagih mata gue nih. Dijamin nagih nih. Ya, namanya Mantap Jiwa. There you go. Ya. Dan ini terima kasih udah dikirimin. Kita akan nikmati. Oke. Kita bisa buat kopinya nih abis ini. Ya, thank you banget. Oke, sahabat kopi, kita udah dengar bahwa kehidupan kita dalam mimbar kita, di mana kita bisa spread the gospel wherever you are. Dan apapun yang kita sedang miliki, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, jangan pernah lupa bahwa itu adalah mimbarmu. Tunjukkan kemuliaan Tuhan dan tunjukkan kasih karunia Tuhan kepada dunia. Dunia gelap dan dunia butuh mengerti dan mengetahui dan mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga follow IG, TikTok, dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you dari saya dan Anton Pratama.